Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan pelajaran matematika bersama saya dengan Bapak M. Tambunan. Kali ini yang kita pelajari yaitu mengenai jenis-jenis persamaan akar persamaan kuadrat. Kita tahu bahwa persamaan kuadrat itu ditulis dalam AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi jenis-jenis akarnya itu tergantung pada harga diskriminan. Diskriminan itu nanti diberi simbol D yang nilainya atau rumusnya sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. Jadi tergantung nilai inilah nanti kita bisa menentukan jenis-jenis daripada akar persamaan kuadrat. Ada 3 jenis akar persamaan kuadrat di sini, yaitu yang pertama, kalau nilai D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat itu akan memiliki 2 akar yang berbeda. Artinya X1 dan X2-nya itu akan berbeda. Yang kedua, jika harga diskriminannya atau D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu akan memiliki 2 akar yang kembar. Artinya bahwa X1 dan X2-nya itu nanti akan sama. Yang ketiga, jika D-nya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat itu akan memiliki akar yang imajiner atau akar yang tak terdefinisi. Contoh di sini, contoh pertama, persamaan kuadratnya yaitu 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 sama dengan 0. Dari sini harga A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 5. Anak kami sekalian, kita cari nilai diskriminannya dengan menggunakan rumus tadi, yaitu rumusnya D diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4A kali A kali C. Ya, B-nya tadi sudah dapat kita dari persamaan kuadratnya, B-nya 3, berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali A, berarti A-nya 2 dikali min 5, sehingga hasilnya kalau 3 kuadrat itu 9, min 4 kali 2 min 8 kali min 5 menjadi positif 40. 9 tambah 40 sama dengan 49. Artinya bahwa nilai diskriminan atau nilai D-nya itu lebih besar dari 0. Nantinya dia akan memiliki 2 akar yang berbeda. Artinya X1 dan X2-nya itu tidak sama. Anak-anak kami sekalian, kita lanjut. Kalaulah kita mau menentukan apakah betul X1 dan X2-nya berbeda dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 sama dengan 0 itu, kita coba dengan menggunakan salah satu rumus pada materi yang lalu, yaitu dengan menggunakan faktorisasi. Anak-anak kami, kita ulang. Rumus faktorisasi itu adalah AX tambah 1, AX tambah 2 per A sama dengan 0. Ya, dari rumus ini, yang perlu kita substitusi langsung dari persamaan kuadrat ini adalah nilai A-nya, yaitu A sama dengan 2. Di mana itu A ini? A-nya ini kita ganti 2, A-nya ini kita ganti 2, A-nya ini juga kita ganti 2. Sehingga rumus ini kita tulis menjadi 2X tambah X1 kali 2X tambah X2 per 2 sama dengan 0. Sebelum rumus ini kita lanjutkan anak-anak kami sekalian, X1 dan X2 itu adalah 2 bilangan atau 2 angka yang harus kita cari dengan 2 syarat, yaitu yang pertama X1 ditambah X2 sama dengan B. Yang kedua X1 dikali X2 sama dengan A dikali C. B itu dari mana? B itu dari persamaan kuadrat ini tadi. A dan C-nya juga dari sini. Sehingga kalau kita ganti B-nya, X1 ditambah X2-nya sama dengan 3. Sedangkan X1 dikali X2-nya sama dengan 2 dikali min 5. 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, sekarang adalah X1 dan X2 itu adalah 2 bilangan yang kalau kita kalikan itu min 10. Min 10, kemungkinan perkalian min 10 itu adalah 1 dikali 10, kemudian 2 kali 5. Ya, kalau 1 kali 10 itu adalah 10, padahal di sini min 10, berarti salah satu ini harus negatif. 2 dikali 5 juga 10, berarti ini, padahal di sini min 10, berarti salah satu ini adalah min. Lalu kalau kita mau mencari yang mana kita pakai dari antara 2 pilihan ini, maka kita harus ingat bahwa di sini syarat pertama X1 tambah X2 itu adalah 3. Mana yang mungkin yang kita gunakan untuk dapat X1 tambah X2 sama dengan 3? Berarti kemungkinan ini. Dengan salah satu minnya adalah 2. Sehingga min 2 dikali 5 itu min 10. Lalu kalau kita uji kemari, min 2 ditambah 5 itu sama dengan 3. Anak-anak kami sekalian, inilah X1-nya min 2, inilah X2-nya 5.
Atau sebaliknya, inilah X1-nya 5, inilah X2-nya min 2. Yang manapun X1, yang manapun X2, di antara min 2 dan 5 itu terserah. Lalu rumus ini tadi, yaitu 2X tambah X1, 2X dikali 2X tambah X2 per 2 itu kita gantilah X1 dan X2-nya dengan min 2 dan 5 atau 5 dan min 2. Sehingga kita tulis persamaan kuadrat itu tadi. Rumus faktorisasinya itu tadi menjadi 2X tambah 5, 2X kurang 2 sama dengan 0 dibagi dengan 2. Ya, dari mana tadi 5-nya itu tadi dari sini. Tambah 5 positif 5 dia tetap positif. Kalau dia min dia menjadi min. Dari ini sekarang yang kita ambil kurung pertama kita tuliskan 2X tambah 5 sama dengan 0. Dari kurung kedua kita tuliskan 2X kurang 2 sama dengan 0. Lalu kita lanjut 2X tambah 5 sama dengan 0 itu pindah ke seberang menjadi 2X kurang sama dengan min 5. Lalu X sama dengan min 5 per 2. Ingat bahwa perkalian pindah ke seberang menjadi bagi. Jadi X sama dengan min 5 dari kurung pertama tadi. Dari kurung yang kedua 2X kurang 2 sama dengan 0. Berarti min 2 pindah ke seberang jadi 2. 2X tinggal dia 2X sama dengan 2. X sama dengan 2 per 2. Perkalian pindah menjadi bagi berarti 2 per 2 sama dengan 1. Jadi X1-nya sama dengan min 5 per 2. Dan X2-nya sama dengan 1. Itu dia. X2-nya sama dengan 1 ya, X2-nya sama dengan 1. Itu dia kalau kita membuktikan bahwa persamaan kuadrat itu tadi dari harga diskriminannya memiliki akar yang berbeda. X1 dan X2-nya berbeda yaitu min 5 per 2 dengan 1. Jadi akar-akarnya X1 sama dengan min 5 per 2, X2 sama dengan 1. Anak-anak kami sekalian, itu contoh yang pertama dari menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua diketahui persamaan kuadratnya yaitu 3X kuadrat dikurang 6 ditambah 3 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat itu, ya, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan 3. Ya, lalu kita cari diskriminannya dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ya, B-nya tadi min 6 berarti min 6 kuadrat. A-nya tadi 3 berarti min 4 kali 3, C-nya juga 3. Min 6 kuadrat itu sama dengan 36. Sekarang min 4 kali 3 min 12 kali 3 min 36. Berarti 36 dikurang 36 sama dengan 0. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurang 6X tambah 3 sama dengan 0, nilai diskriminannya adalah 0. Artinya bahwa nanti persamaan kuadrat ini akan memiliki dua akar yang sama atau dua akar yang kembar. Kita coba buktikan. Cari harga X1 dan X2 atau akar-akarnya dengan menggunakan faktorisasi. Rumusnya AX tambah X1, AX dikali AX tambah X2 per A sama dengan 0. Masukkan A-nya tadi sama seperti contoh pertama, yaitu A-nya dengan 3, sehingga 3X tambah X1 kali 3X tambah X2 per 3 sama dengan 0. Sebelum kita lanjut rumus ini, kita cari dua bilangan yaitu X1 dan X2-nya dengan syarat yaitu kalau X1 dan X2-nya kita tambahkan sama dengan B. Berapa B-nya tadi? B-nya adalah 6. Min 6. Ya. Kemudian kalau X1 dikali X2 sama dengan A kali C. A-nya tadi 3, C-nya tadi 3, sehingga 3 kali 3 9. Ya. 9. Perkalian dua bilangan yang mungkin 9 itu adalah 1 dikali 9, kemudian 3 dikali 3. Kita cari sebanyak mungkin hasil dari sini yang mungkin perkaliannya. Ya, 3 kali karena 9 dia kemungkinan 1 positif, 9 juga positif, atau 3 positif, 3 ini positif juga 3 ini positif, hasilnya positif 9. Atau mungkin juga kedua-dua ini adalah negatif. Dia akan menghasilkan positif. Apa yang mana kita gunakan ya tergantung kepada nilai X1 tambah X2 sama dengan 6. Ya, yang mungkin dijumlahkan min 6 adalah 3 dengan perkalian 3 dengan 3, tapi kedua-duanya adalah negatif. Kalau negatif 3 kali negatif 3 itu hasilnya positif 9. Kalau kita jumlahkan negatif 3 tambah negatif 3 hasilnya negatif 6. Maka yang kita pakai adalah min 3 dan min 3. Lalu kita masukkanlah ke rumus ini tadi, ya, sehingga kita dengan mengganti X1 dan X2 sehingga nanti kita tulis 3X kurang 3 kali 3X kurang 3 per 3. Dari kurung yang pertama kita ambil 3X kurang 3. Kurung yang kedua juga sama, ya sekali aja kita kerjakan. Karena kurung pertama dengan kurung kedua itu sama. Sehingga 3X kurang 3 sama dengan 0.
3x min 3 itu pindah ke seberang menjadi 3x sama dengan positif 3. Perkalian pindah ke seberang jadi bagi sehingga x sama dengan, ya sekali lagi, 3x kurang 3 sama dengan 0. Min 3 pindah ke seberang itu menjadi 3 sehingga 3x sama dengan 3. Lalu perkalian pindah ke seberang nanti menjadi bagi sehingga tinggal x sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kurang 6, x tambah 3 sama dengan 0, akar-akarnya atau x1-nya, x1 dan x2-nya sama, yaitu sama-sama 1. Anak-anak kami sekalian, itu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang kedua yang mau kita pelajari yaitu rumus penjumlahan, perkalian dan pengurangan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 rumus, ya, penjumlahan, perkalian dan pengurangan. Ada 3 rumusnya. Akar-akar persamaan kuadrat itu adalah x1 dan x2, itu sudah kita kenal, jangan lupa. Yang pertama, kalau x1 dan x2 nya kita jumlahkan itu sama dengan min b per a. Kalau x1 dengan x2 nya kita kalikan maka sama dengan c per a. Lalu kalau x1 kurang x2 itu sama dengan akar d per a. D itu diskriminan, ya, b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c. Contoh persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. A nya sama dengan 1, B nya sama dengan min 4, C nya sama dengan 3. Lalu kalau kita cari x1 tambah x2 nya, x1 ditambah x2, berarti tadi rumusnya sama dengan min B per A. Min B per A. Kita masukkan dia, min B, B nya tadi min 4, hati-hati di sini min B berarti min 4. A nya tadi 1, min 4 per 1 sama dengan min kali min itu positif sehingga per 1 adalah 4. Jadi akar-akar itu kalau kita jumlahkan dia itu adalah 4. Kemudian x1 dikali x2 sama dengan c per a. Dari persamaan kuadrat itu tadi c nya sama dengan 3, berarti 3 per a nya 1, 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian x1 dikurang x2 itu sama dengan akar dari d per a. Akar dari d per a, ya, d per a, d itu diskriminan sehingga ditulis akar dari b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per a. B nya tadi min 4, jangan lupa ya, min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 3. Min 4 kuadrat itu 16, kemudian min 4 kali 1 min 4 kali 3 min 12, sehingga 16 kurang 12 itu 4, akar 4 itu sama dengan 2. Itulah nilainya. Anak-anak kami, kita lanjut materi kita sebagai contoh untuk yang lain. Contoh kedua mengenai rumus penjumlahan, rumus pengurangan dan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat. Contoh, salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang buka kurung 2a ditambah 1 x dikurang 20 sama dengan 0 adalah 5. Tentukan nilai a. Salah satu dari akarnya ini persamaan kuadrat ini adalah 5. Tentukan nilai A. Berapa A-nya? Sama seperti yang sudah-sudah, bahwa persamaan kuadrat itu kita tulis ulang. X kuadrat dikurang buka kurung 2A tambah 1 X dikurang 20 sama dengan 0. Harga A-nya 1, harga B-nya yaitu min 2A tambah 1. Harga C-nya itu sama dengan min 20. Pahamin anak kami sekalian? A-nya 1, B-nya yaitu min 2A tambah 1, C-nya sama dengan min 20. Untuk menjawab soal seperti ini, kita gunakan 2 rumus. Dari rumus penjumlahan dan perkalian dan pengurangan tadi, yang pertama yang sering digunakan adalah rumus penjumlahan dan perkalian. Kalau X1 dan X2 nya, rumus penjumlahan kita pakai rumus penjumlahan yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 tambah X2 sama dengan min B. Min dengan min di sini tadi jumpa dia menjadi positif sehingga B per A. Ya. X1 ditambah X2 sama dengan apa tadi B-nya, yaitu 2A ditambah 1 per A per 1. Per 1 itu dapat diabaikan sehingga kita tulis menjadi X1 ditambah X2 sama dengan 2A ditambah 1. Ya anak-anak kami. Lalu dari mana ini 5? Tadi katanya salah satu akarnya adalah 5.
Tadi dalam soal salah satu akarnya adalah 5. Sehingga salah satu akarnya itu apakah X1 atau apakah X2 adalah 5 terserah kita. Maka di sini Bapak buat X1-nya adalah 5. Sehingga 5 ditambah X2 sama dengan 2A tambah 1. Lalu kita pindahkan 5, yang tinggal X2 ke kanan sama dengan 2A dikurang 5. 1 dikurang 5 itu min 4. Sehingga X2-nya itu sama dengan 2A kurang 4. Sampai di sini ya. X2 sama dengan 2A dikurang 4. Lalu dari perkalian, yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya, C per A. X1 kali X2 sama dengan C-nya berapa tadi? Yaitu min 20. Ya, di atas tadi min 20 per 1. Ya, kita lanjut kemari. Sehingga ditulis X1 kali X2 sama dengan min 20. Karena tadi min 20 per 1 sama dengan min 20 ya. Sama seperti pada penjumlahan ini tadi, salah satu akarnya apakah X1 atau X2 tadi adalah 5, maka di sini kita sepakati juga X1-nya adalah 5. Maka 5 dikali X2, ini tadi X2-nya, yaitu 2A kurang 4 sama dengan 20. Ya. Pindahkan 5-nya, perkalian antara 5 dengan 2A kurang 4 itu adalah perkalian, sehingga waktu pindah menjadi bagi. Ya, yang tinggal 2A kurang 4 sama dengan min 20 bagi 5. Min 20 bagi 5 itu adalah min 4. Min 20 bagi 5 itu adalah min 4. Sehingga 2A dikurang 4 sama dengan min 4. Lalu 2A dikurang 4, min 4 pindah ke sana menjadi positif. Sehingga menjadi 2A sama dengan min 4 tambah 4. Min 4 tambah 4, 0. Lalu 2A sama dengan 0. 2A itu 2 pindah menjadi bagi, A sama dengan 0. Jadi nilai A-nya itu, nilai A-nya adalah 0. Demikian beberapa contoh penerangan tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan rumus penjumlahan, perkalian dan pengurangan daripada akar-akar persamaan kuadrat. Dari materi, anak-anak kami bisa kembali melihat contoh-contoh yang berbeda dari materi ini yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami dan tetap semangat dalam belajar walau dari rumah. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Salam buat anak-anak kami sekalian. Terima kasih.